Dan cerita kehamilanku ini adalah cerita tentang aku mengandung Nabil di masa lalu. Jadi aku menikah dengan suami itu di Desember 2018. Itu zaman sebelum Covid ya. Kemudian pada Januari 2019, sebelum masa haid, aku sudah iseng-iseng nih beli test pack. Nah, aku pikir aku bakal hamil. Ternyata hasilnya negatif, dan nggak lama setelah itu aku juga haid. Jadi aku berpikir, oh, ternyata setelah menikah itu nggak langsung hamil ya. Jadi dengan polosnya aku berpikir seperti itu, tetapi aku coba ikhtiar. Nah, aku terus berdoa, dan aku juga sering ini lihat konten-konten di YouTube. Banyak di situ program hamil mereka yang low budget ya. Mereka membeli pil Volafit di apotek itu, kalau nggak salah dulu sepapan 10.000, isinya 10 butir kalau nggak salah, dia kecil-kecil, dan Natur E. Nah, jadi dua ini aku beli karena aku lihat di YouTube itu kan banyak yang program seperti itu. Jadi aku coba, aku beli dua ini, Volafit atau pil asam folat ya, dan Natur E. Itulah aku minum. Oh, satu lagi, aku juga waktu itu minum susu Prenagen apa ya, untuk program hamil aku lupa. Nah, nanti aku tulis ya. Jadi aku minum ketiga ini. Akhirnya pada Februari aku tes lagi, ternyata aku masih negatif. Dan beberapa hari setelah aku tes itu, aku juga masih haid. Kemudian di Maret 2019, nah aku juga merasa kok telat nih. Cobalah iseng-iseng tes, beli tes pack di apotek. Ternyata benar, alhamdulillah di situ aku positif hamil, dan itu adalah benar-benar kehamilan pertamaku yang bikin kami sangat senang. Kenapa? Karena aku adalah anak pertama dan suamiku juga anak pertama. Jadi bayi yang ada di dalam kandunganku ini otomatis menjadi cucu pertama dari kedua belah pihak. Nah, jadi dengan kabar gembira ini, kami langsung mengabari orang tua aku. Terus berapa hari kemudian kami bermain ke silaturahmi ke rumah orang tua ayahnya suami, yaitu di Medan Johor. Kami kasih tahu kabar baik ini kalau bakal ada cucu yang hadir di tengah-tengah keluarga. Kemudian berapa hari selanjutnya juga, masih nggak jauh dari aku baru tahu tes itu, kami berdua pergi ke Brastagi, karena di sana ada mertua juga tinggal di sana, satu lagi di Brastagi. Makanya kami ke sana berdua naik kereta atau naik sepeda motor ya. Nah, dari Medan ke Brastagi itu jadi buat teman-teman yang di luar Medan mungkin belum tahu Brastagi. Jadi Brastagi itu dia seperti puncak ya, pegunungan. Makanya kita jalannya itu terus naik ke sana, dan semakin udaranya dingin gitu, semakin kita kayak mendaki puncak lah bisa dibilang. Nah, jadi kami berdua perjalanan dari Medan ke Brastagi itu kurang lebih 2 atau 3 jam ya kalau nggak salah. Sampailah di sana. Kemudian kami kabari kalau bakal ada cucu di tengah-tengah keluarga ini yang akan hadir. Nah, pas aku kabari, baru nginap 1 malam di sana, aku merasa kok seperti seperti ada merasa haid lagi gitu. Loh, aku berpikir, aku cek memang seperti haid. Aku jadi berpikir gini, loh, hamil kok masih bisa haid ya? Aku juga bingung gitu kan. Tapi ya udahlah, mungkin aku mungkin kecapean atau apa, ya udah nggak terlalu ambil pusing kali. Tetapi setelah itu haid ini semakin banyak gitu, bahkan dia ada seperti gumpalan-gumpalan kecil gitu. Dan aku pun sampai lemas, selemas-lemasnya, untuk berdiri itu nggak bisa. Jadi maunya tuh duduk atau golek. Akhirnya dipanggil lah sama mama mertua ini, bidan terdekat di situ. Dijemputnya bidan datang ke tempat rumah mertua itu kan. Kemudian dia tanya, memang kakak beneran hamil ya? Iya, saya bilang, kemarin saya tes pack, dia 2 garis, memang satu lagi garisnya itu samar-samar, tapi memang 2 lah, yang satu jelas, yang satu samar-samar. Kemarin saya tes pack begitu. Oh,
tapi ini kok kayak haid, kalau nggak kita tes pack ulang ya, tanya bidan tadi. Oke, silahkan, nggak apa-apa, aku bilang. Akhirnya dia kasih tes pack, ternyata di tes pack juga memang seperti itu, 2 garis, yang satu jelas yang satu samar. Terus dia waktu itu kasih aku obat sih, aku lupa obatnya apa. Dia bilang dia tensi aku juga waktu itu, tensiku rendah sekali sehingga membuat aku lemas gitu. Akhirnya aku disuruh istirahat dulu di situ, nginaplah kami 2 hari di sana. Nah setelah 2 hari, tapi aku sudah nggak lemas, tapi haid ini masih ada, udah tinggal sedikit-sedikit gitu. Kami langsung ke Medan kembali. Jadi aku dan suami itu naik kereta, naik sepeda motor, dan mama mertua tadi ikut juga, tapi dia naik bus, dan adik mama mertua dan adik iparku yang di sana, mereka berdua naik bus. Nah, kalau ditanya kenapa aku nggak naik bus aja, kenapa naik kereta gitu ya, naik sepeda motor. Awalnya aku di bus, tapi aku nggak tahan di bus lama-lama gitu, mual, rasanya pening. Makanya kalau bisa naik kereta, udah naik kereta aja lah, naik motor aja lah. Jadi aku tadinya di bus, aku minta turun, pindah sama suami ikut naik motor. Turun gunung lah kami dari Brastagi ke Medan. Sampai di Medan, kami nggak langsung ke rumah, kami langsung ke rumah sakit. Jadi ada rumah sakit ibu dan anak, mungkin gak usah kasih tahu namanya ya, salah satu rumah sakit ibu dan anak di Medan. Jadi kami langsung ke situ, daftar, antri. Kami mau jumpai dokter kandungan untuk menanyakan kondisi kenapa ada haid gitu ya ketika hamil gitu. Kita mau nanya ke dokternya. Oke, jadi antrilah kami di situ karena banyak antrian ya. Kemudian pas azan maghrib, suamiku sholat di musola. Nah jadi pas pula namaku dipanggil gitu, masuklah aku ke ruangan dokter tadi. Aku bersama mertua tadi, sama adik ipar, bertiga kami masuk ke dalam ruangan. Kemudian dokter tadi USG. Nah itulah aku sejak hamil itu pertama kali aku di USG, karena aku pikir kan karena dari tes pack itu udah hamil, ya udah gitu, memang rencana USG, cuman nanti aja gitu. Ini karena memang urgent, makanya di USG. Kemudian di USG sama dokter itu kan, dia bilang ini kantongnya ada, tetapi janinnya nggak ada, jadi harus kita kuret, katanya. Kita kuret ya. Lah aku terkejut, loh kok bisa kayak gitu dok? Memangnya nggak bisa kita tunggu aja, tanyaku waktu itu. Memang kan kantongnya ada dok, janinnya kan belum ada, dokter bilang. Bisa nggak ditunggu aja dok? Mana tahu nanti si janin ini tiba-tiba dia muncul, bilang. Terus dokter tadi bilang, ini nggak akan muncul karena ini kantongnya juga buruk, dia bilang. Jadi kita kuret ya, kapan? Besok bisa, dia bilang. Jadi aku minta, karena aku ragu gitu kan, entah kenapa aku mungkin juga ragu dan takut mau dikuret. Jadi aku minta waktu sama dokter tadi, dok kasih aku waktu 1 minggu boleh untuk aku berpikir dulu harus dikuret apa enggak gitu. Awalnya dokter ini sih bilang ini harus segera dikuret, harus segera dibersihkan, takutnya kan nanti mentah makin gak bagus begitu kan isi rahimku. Tapi karena aku minta tolong kasih waktu 1 minggu, ya udah dikasihnya lah waktu 1 minggu. Oke, kita kasih waktu 1 minggu. 1 minggu lagi balik lagi ke sini. Kalau kita cek ternyata memang nggak ada janin tadi, mau nggak mau harus dikuret, katanya. Siap dok, aku bilang. Terus dia juga meresepkan pil asam folat sih, satu macam, aku lupa namanya apa. Itulah yang aku minum, yang disarankannya untuk aku minum sembari menunggu dikuret. Nah sampailah di rumah, aku menangis gitu ya. Ya Allah, aku baru aja senang hamil, tapi kok ketika hamil aku kok malah haid, periksa ke dokter kok malah harus dikuret gitu. Kenapa ini ya Allah? Aku jadi sedih gitu ya, yang tadinya udah senang ngabari orang tua, ngabari mertua, ternyata aku malah seperti ini keadaannya. Akhirnya aku nangis, aku juga
telepon ada sepupuku, kakak sepupuku yang kisahnya mirip aku juga sih waktu itu kan. Dia waktu itu sama-sama hamil kami, cuman dia udah hamil tua, aku hamil muda. Tapi di hamil muda dia waktu itu dia juga sempat ada seperti darah seperti haid gitu juga. Makanya aku telepon ke dia. Terus kata kakak sepupuku ini, coba aja tunggu karena kakak pun hari itu kayak gitu juga katanya. Oke lah, akhirnya seminggu berlalu dari yang aku cek tadi sama dokter, tapi aku nggak balik lagi ke dokter itu gitu. Karena kata kakak sepupuku, kisahku ini kayak dia waktu dia hamil mudanya kemarin. Kan dia hamil tuanya udahan kan, aku tanya waktu dia hamil mudanya dia seperti itu. Nah, asalkan perut itu nggak sakit, ya udah tunggu aja. Karena memang aku pun nggak ada yang perut tuh sakit gitu, nggak ada, hanya haid, terus ada kayak gumpalan dan lemas. Itu berlangsung 2-3 hari gitu. Nah, jadi ya udah aku nggak balik ke dokter itu. Di bulan Aprilnya tadi kan aku positif itu di Maret 2019, kemudian di April pertengahan atau April akhir lah gitu aku cari dokter lagi nih yang lain, dokter spesialis kandungan ya, namanya dokter Angel Jelita di jalan pokoknya di sebelah asrama haji Medan. Jalan apa ya, aku lupa namanya. Jadi dia buka praktek di situ. Aku juga baca-baca ulasan gitu kan, banyak yang ke situ, jadi cobalah periksa ke situ. Setelah sebulan berlalu, aku dari dokter yang pertama tadi di rumah sakit tadi. Nah, pas USG di situ, aku terkejut. Itulah itu USG keduaku. Aku terkejut. Dokter itu bilang, ini janinnya sehat ya. Ini ada suara detak jantungnya katanya. Jadi, betul dok, itu ada janinnya. Ada, ini ada nih. Coba dengerin nih suara detak jantungnya katanya. Oh iya ya. Jadi aku ceritalah tentang dokter yang pertama tadi ke dia. Nah, dia bilang kalau hamil muda itu memang terkadang nggak terbaca di USG abdomen, USG perut. Tapi kalau di USG yang transvaginal itu mungkin terbaca si janin tadi, terdeteksi. Nah, jadi di USG keduaku ini dokter itu bilang kehamilanku bagus, nggak ada masalah. Ya, yang penting banyak istirahat, jangan terlalu capek, dan makan makanan yang bergizi ya, banyak direkomendasinya. Nah, terus karena kami nggak jauh dari itu kan mau puasa itu ya, dan di puasa itu rencana kami mau pulang kampung ke Jawa, ke kota Blitar. Itu adalah kampung dari suami aku. Nah, suamiku kampung ada juga kampungnya di sana, dia punya mbah Putri yang tinggal di Blitar sana. Rencana tahun itu 2019 itu pulang ke sana. Nah, kami tanya sama dokter itu, dok, kami rencanakan bulan depan ya mau pulang kampung nih ke Blitar, Jawa Timur, naik bus ALS. Bisa nggak ya dok dengan keadaan janin seperti ini pulang kampung ke sana? Bisa lah, kenapa enggak, kata dokter. Tapi dok, aman dok? Ya nggak apa-apa, tanya. Tapi dia waktu itu mengizinkan, dan dia juga meresepkan obat penguat kandungan. Dia bentuknya bulat seperti telur cicak gitu ya, yang harganya juga lumayan. Kalau nggak salah kisaran 400-500 ribu gitu seperti itu. Nah, jadi dia sarankan untuk aku minum obat itu supaya janinku nggak ada masalah gitu ya, supaya janinku kuat selama di perjalanan ke sana. Akhirnya masuklah bulan Ramadan, dan kami itu pulang kampung ke sana kira-kira seminggu sebelum Lebaran. Nah, jadi pas puasa kami ke sana, yang berangkat itu ada aku, suami, ibu mertua, dan adik ipar laki-laki, 4 orang kami. Dan ini adalah pertama kali aku menaiki bus dengan rute yang sangat jauh. Nah, jadi aku pun yang awalnya memang juga nggak tahan naik bus gitu ya, tetapi aku harus mudik dengan perjalanan yang sangat jauh. Bayangkan dari kota Medan, Sumatera Utara sampai ke Blitar, Jawa Timur,
udah Jawa Timur itu ibaratnya ujungnya provinsi ujungnya Jawa gitu ya. Naik bus yang aku nggak tahan naik bus dalam keadaan aku hamil muda. Nah bayangkan gimana nggak tuh, lengkap kali nggak tuh. Nah jadi waktu di bus itu kami kan beli bangku 4 bangku, tetapi bangku suamiku itu aku pakai gitu, seringan aku pakai untuk kalau aku tidur gitu kan. Jadi aku tidurnya tuh kayak apa ya, selonjoran gitu, suamiku itu berdiri. Nah waktu itu di bus penumpangnya tuh rame banget, rame kali sampai keneknya itu beli bangku tempel lagi di tengah bus itu, pakai bangku tempel semua penumpang. Dan di antara kami semua penumpang bus itu yang hamil itu cuman aku. Oke, jadi berangkatlah kami dari Medan ke Blitar. Tetapi selama di perjalanan pernah tuh ada satu kali waktu aku lagi golek gitu kan di bangku aku sama suami tadi, suami kan berdiri, jadi aku golek gitu. Pas aku lagi mau tidur, tiba-tiba bus tadi yang tadinya kencang dia bawa mobil, terus supirnya ngerem mendadak, jatuhlah aku ke bawah. Aku langsung pegang perut, astagfirullah, astagfirullah, langsung istighfar. Nah itu aku pertama kali jatuh ketika hamil ini di dalam bus ALS. Terus yang kedua, pernah juga aku jatuh itu waktu itu nggak salah di provinsi mana ya, Riau ya kalau nggak salah. Nah waktu itu kan bus ini kan dia berhenti per 6 jam, jadi 6 jam dimanapun dia berhenti gitu kan. Berhenti waktu itu pas juga sholat subuh. Nah karena aku mau sholat dan takut ketinggalan gitu sama yang lain, karena kalau kita turun dari bus itu kan kamar mandi itu penuh semua, penumpang bus turun semua rebutan. Jadi kebetulan akulah yang belakangan terakhir gitu. Aku buru-buru nih di kamar mandi, jalan agak cepet, terpleset aku terbanting di kamar mandi waktu itu. Aku langsung pegang perut, langsung ku usap perut sambil bilang ya Allah kuatkanlah janin ini ya Allah, tolong aku ya Allah. Sambil istighfar lemas dan aku minta tolong. Jadi ada waktu itu posisi pas pula aku cuma ada tinggal sendiri di kamar mandi, tapi minta tolong ada satu orang yang dengar dan dia bantu aku berdiri. Saking lemasnya tuh nggak bisa berdiri loh gitu. Nah 2 kejadian. Nah sampailah kami di kampung Blitar tadi. Nah karena aku tadi ada 2 kali jatuh, sampai di Blitar itu aku periksa ke bidan terdekat gitu ya. Tapi namanya di bidan dia nggak ada USG, dia hanya ada kayak mendengar suara detak jantung bayi aja gitu. Jadi dia ada kayak speaker kecil atau apa, ada suara, itulah suara detak jantung bayi. Cuman itu kan diperiksa ada detak jantung bayinya, dia bilang, karena aku udah deg-degan ini dengan aku yang 2 kali jatuh tadi itu gimana sih keadaan janinku ini gitu ya. Tapi kata bidannya sehat, nggak ada masalah, detak jantungnya juga ada katanya. Oh jadi aku pun alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Dan akhirnya kami lebaran di sana, dan setelah lebaran seminggu setelah lebaran ya, seminggu atau 2 minggu setelah lebaran kami balik lagi ke Medan dengan bus yang sama ALS tadi. Nah waktu itu kami pas di daerah Sumatera Selatan, aku lupa kabupatennya apa, itu pernah kami itu terjebak hampir 24 jam, tepatnya kami 22 jam terjebak di satu desa yang mana desa kecil tapi sekitarnya tuh hutan-hutan besar, hutan belantara kali gitu loh. Itu kami terjebak, semua bus-bus mobil pribadi nggak bisa bergerak sama sekali, karena waktu itu kalau nggak salah dari jalur ada gitu utara apa selatan, pokoknya salah satu jalur ini dia putus gitu, makanya semua dari yang utara selatan tuh jadi satu di situ, bertumpuk lah di situ. Jadi kami dari jam 10 pagi kena macet, bebas dari situ besok paginya lagi jam 8 pagi baru keluar dari situ. Nah disitulah pas kami dari jam 10 pagi, siang, sore itu kami masih di desa kecil itu. Nah disitulah kami kelaparan, kami kan semua turun dari bus nih, karena bukan cuma kami yang kena macet, banyak kena macet. Kami semua turun dari bus untuk makan siang ya, ke kamar mandi di rumah-rumah warga sekitar situ gitu kan. Tapi ya lama-lama dia mobil bus tadi kan bisa jalan sedikit sih, maju sedikit berhenti kan. Tapi pas malamnya kami itu berhenti dari daerah hutan,
Jadi disitulah kami itu banyak polisi juga sih yang patroli sekitar situ. Warga-warga di kampung tadi pun juga banyak yang naik kereta, naik motor gitu kan, jualan makanan malam-malam pakai senter ke arah hutan tadi. Dan kami pun itu juga kelaparan di situ dengan suasana mencekam, tidur di dalam bus sekitar hutan, jangan ada yang keluar dari bus kata supirnya gitu kan. Jadi kami di dalam bus ketakutan. Disitulah kami malam dengan mobil tidak bergerak. Nah akhirnya besok paginya udah mulai longgar sedikit, bisa jalan sedikit jam 8 pagi baru lepas dari situ. Itulah memang betul-betul kena macet total sampai 22 jam. Nah itu juga aku keadaan hamil tuh keadaan hamil aku yang kira-kira 4 bulan ya, nggak salah ya, 4 bulan. Akhirnya kami sampailah ke Medan. Nah sampai di Medan beberapa hari kemudian aku dan suami kembali lagi ke dokter Angel cerita tadi. Nah aku ceritakan sama beliau tentang aku yang 2 kali jatuh tadi ya, jatuh di bus, kemudian jatuh di kamar mandi masjid, kemudian yang aku terjebak macet lah, tadi kami terjebak macet. Dan aku juga cerita kalau aku di sana udah periksa ke bidan gitu. Tapi kalau menurut dokter gimana sih keadaan janinku ini, itu usianya 4 bulan jalan 5 bulan itu kalau nggak salah, yang kehamilanku. Terus akhirnya dokter Angel cerita tadi USG bilang sehat semua, alhamdulillah sehat semua katanya, nggak ada masalah. Bahkan ini jenis kelaminnya juga udah nampak. Dia bilang masa sih dok, nggak nyangka kami. Rupanya iseng-iseng mau nanya kabar, nanya keadaan janin bagus nggak, malah dapat kabar janinnya udah ketahuan. Nah akhirnya disitulah dibilang dokter janinnya ini laki-laki gitu ya. Jadi tadinya kan suamiku tuh kepingin punya anak perempuan gitu ya, dia kan kepingin punya anak Nabila waktu itu. Tapi ditanya lagi sama suamiku, kalau bisa nggak, kalau kira itu kan laki-laki masih kecil, tapi mana tahu sama-sama nanti kan untuk keluar dia perempuan. Enggak, ini dia memang udah laki-laki nih, udah jelas laki-laki kata dokternya. Oke, kami pun senang lah dapat kabar kalau udah ketahuan gitu jenis kelamin dari bayiku ini. Dan dokter tadi mengucapkan selamat dan juga bilang jaga kesehatan segala macam lah, dia nasihati juga panjang lebar. Nah akhirnya pulang dari situ, aku waktu itu kan ada rencana kepingin lahiran di rumah sakit Bunda Tamrin gitu ya. Nah jadi belum aku melahiran di Bunda Tamrin, aku udah daftar dulu senam hamil di situ. Senam hamil, ikutlah aku senam hamil, tapi cuma 1 kali. Nah kemudian aku juga di kehamilanku 7 atau 8 bulan gitulah, ada sekali aku cek kehamilanku USG, kehamilanku di rumah sakit Bunda Tamrin, dan aku udah bilang sama mereka aku mau lahiran di situ gitu ya. Oke, tapi qadarullah aku itu kalau nggak salah HPL-nya di tanggal 18-19 November, tetapi Nabil ini anakku ini Nabil, dia keluarnya di tanggal 6 November 2019. Tapi ini udah berlalu, udah berlalu cerita kehamilanku. Nah tonton video selanjutnya untuk cerita lahiranku ya. Oke teman-teman, jangan lupa tonton terus video aku, jangan lupa klik like dan subscribe. Ceritaku ini murni adalah kisahku, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Aku hanya ingin berbagi kisah, berbagi cerita. Mungkin kalian juga ada yang ceritanya seperti aku. Kalian bisa share-share cerita kalian di komen ya. Oke, jangan lupa tonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.